Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebelumnya kami dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Matematika, ingin mewawancarai kakak terkait dengan usahanya kakak. Baik, pertama kak, apakah kami bisa meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara? Boleh. Baik. Mengenai dengan usahanya kakak ini, apa nama usaha kak? Ini itu Minecraft Minecraft. diambil dari kata main dan saya selama belajar. Kemudian sejak kapan usaha kakak ini didirikan dan apa inspirasi kakak sehingga kakak memulai bisnis ini? Kan sejak 2018 yang saya mendirikan usaha ini karena saya itu senang akan kerajinan tangan. Nah, sehingga itu memotivasi saya untuk buat dari banyaknya buket bunga yang kakak buat, apa keunggulan buket-buket yang kakak buat dari buket pengusaha lain? tentunya kalau dibilang keunggulan, tentu ada keunggulan dari produk kami dibandingkan kompetitor lain, di mana dari segi modifikasinya mungkin dari orang lain itu bunganya tidak terlalu, atau dalam artian ya biasa-biasa aja. Nah kalau kami itu, kalau kalian bisa lihat di sini banyak model yang ada glitternya. Nah ini yang menjadi ciri khas dari toko kami. Kemudian bagaimana progres pembuatan buket ini dan untuk bahannya bahan apa saja yang digunakan? Terkait bahan, tentunya paling utama itu bahannya ya bunga artifisial. Nah, kalau di store kami itu dia menggunakan artificial flower dan red flower, dan red flower itu belum kering. Jadi kami itu mix antara artificial flower dengan red flower. Kemudian mungkin dari segi kertas white juga dibutuhkan bahan-bahannya yakni lulus bunga tentunya, dan perintilan-perintilannya seperti pita, pensil, dan pensil salju. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, dengan usaha yang kakak jalankan ini, apakah kakak membuatnya sendiri atau memiliki tim untuk usaha tersebut? Usaha ini awalnya saya rintis itu sendiri. Saya merintis menjalankan itu secara mandiri, namun sering berkembangnya waktu. Sekarang itu saya ada karyawan, mana karyawan saya ada crafter yang produksi buket, kemudian ada tim content creator, ada 2 orang. Yang siapa target utama dari pembuatan usaha ini? Pemasarannya maksudnya. Kalau target pemasarannya itu sebenarnya buket bunga itu banyak sih, tapi yang pasti itu mahasiswa. Dan mahasiswa itu kadangkala banyak yang dibutuhkan, mulai dari kalau misalnya dia memberikan ke temannya, mulai dari seminar proposal, hasil foto, bahkan wisuda juga. Lanjut. Berapa? Sudah ada 6. 2 lagi. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana strategi pemasaran yang kakak gunakan untuk menarik pelanggan? Strategi pemasaran itu kalau di store kami itu lebih ke iklan, dimana kami itu buat iklan di di Instagram. Kita gunakan fitur di Instagram Ads, jadi kita iklan di Instagram. Nah dari situlah kalian menjangkau banyak customer. Selanjutnya kak, itu bagaimana itu caranya kakak menentukan harga jual buket bunga ini? Cara menentukan sebenarnya banyak komponen yang
akan menentukan di mana menentukan biaya operasional mulai dari karyawan, bahan baku tentunya, biaya peralatan, kemudian fasilitas yang ada di sini. Selanjutnya itu apa tantangan terbesar kakak dalam menjalankan bisnis ini dan bagaimana cara mengatasinya? Tentunya tantangan sih lebih ke waktu. Karena kenapa saya bilang waktu, karena saya juga ini sebagai pelajar juga, sehingga untuk menghindar betul di usaha ini itu waktu saya kurang, masih lebih fokus untuk kuliah. Nah, untuk mengatasinya, kami pun saya merekrut tim bisa menghindar main. Selanjutnya itu apakah kakak pernah menghadapi kendala dalam mendapatkan bahan baku? Nah, jika iya, bagaimana cara kakak mengatasinya? Kendala sih ya ada, karena terkadang kalau kita melihat di masa sekarang ya sudah banyak penjual buket ya. Nah pasti supplier juga itu merosot apa namanya langka. Kadang saya mau beli bunga biasanya sudah habis, sudah diborong oleh orang lain. Maka dari itu untuk mengatasinya yaitu tentunya saya mencari supplier lain. Namun saya melihat bagaimana kualitas, apakah sama dengan yang saya beli di tempat yang saya pernah ambil. Tidak apa-apa lah modelnya berbeda. Nah dari situlah kreativitas kita sebagai owner, bagaimana cara kita membuat model yang terbaru lagi, mengembangkan produk kita untuk mengatasi masalah ketika produk sebelumnya itu kosong. Jadi tidak itu saja. Lalu apakah kakak memiliki rencana untuk mengembangkan usaha ini lebih besar lagi di masa depan? Kalau usaha insya Allah saya ingin membuat store lagi. Sebelumnya sebenarnya ini masih store lama ya. Kalau store terbaru itu sementara pembangunan, insya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa grand opening. Selanjutnya itu bisa kakak ceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman sebelum memulai usaha buket bunga ini. Pendidikan. Ya. Mulai dari SD, SMP sampai sekarang. Iya bisa juga. Latar belakang pendidikan saya di SD dulu, di SD Bertambah di Perintis. Kemudian saya masuk pondok pesantren di Korea, terus itu saya masuk SMK. Prinsipnya saya SMK. Jadi kadang orang bilang ini usahanya kayak apa namanya bertolak belakang, kan keteknikan begitu, baru masuk di kerajinan. Dan saya alumni 1 MM juga fakultas teknik juga elektro. Lanjut lagi kedua pendidikan di teknologi kejuruan. Selanjutnya itu Pak, apa motivasi utama kakak itu menjadi seorang wirausahawan di bidang ini? Motivasi saya jadi usaha, motivasi saya yaitu saya berpikir seperti ini. Saya itu orangnya tidak mau bekerja untuk mewujudkan cita-cita orang. Saya ingin kan ada orang yang bekerja misalnya di perusahaan. Kalau konsep seperti itu, mereka bekerja untuk mewujudkan impian yang punya perusahaan. Nah, kalau saya bagaimana saya merekrut orang, bukan dalam artian dia mewujudkan cita-cita saya juga, namun saya merekrut bagaimana
saya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang. Karena kan kalau kita lihat di Indonesia ini banyak orang pengangguran. Ya, maka dari itu saya berkepikiran bahwa bagaimana supaya saya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang. Selanjutnya itu apa langkah pertama yang kakak ambil saat memulai usaha buket bunga ini? Pertama, tentunya langkah pertama itu memulai usaha ya, dimana itu dasarnya dengan ini. Karena kalau tidak ada niat, ya 50-50. Karena orang menjalankan usaha itu setengah-setengah. Jadi makanya kadang orang yang di tengah jalan sudah stuck di tengah jalan. Makanya saya ini menjalankan ini kurang lebih 5 tahun sudah jalan. Mungkin dari niat lah. Niat ya penting kak. Niat yang Untuk yang selanjutnya itu apakah kakak ada mentor atau sosok yang menginspirasi Anda dalam berwirausaha? bilang mentor atau paling itu dua ya. Kalau kita melihat kalau dari pribadi saya, orang tua kan semakin hari semakin tua ya. Jadi beliaulah yang menjadi inspirasi bagaimana saya bisa sukses dalam bisnis ini. Mungkin beliau jadi penyemangat saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pencapaian terbesar kakak yang pernah kakak raih dalam usaha ini? Iya. Dari pencapaian mungkin dari hasil ini mungkin saya bisa gunakan buat kuliah. Sekarang juga S2 kuliah, kemudian bisa membiayai kebutuhan orang tua, adik-adik. Mungkin itu saya bersyukur. Baik. Selanjutnya itu bagaimana keseharian kakak dalam mengolah usaha ini? Keseharian. Kalau keseharian kan saya kesibukannya itu kuliah. Namun tetap juga saya sempatkan menghandle berbagai saya yang saya paling dari habis kuliah saya memanfaatkan relasi kembali tim saya yang Selanjutnya itu bagaimana kakak menghadapi kritik atau masukan dari pelanggan? Saya menghadapi, sebenarnya kalau menghadapi kritik ya kita terima lah, karena kan kritik dan masukan itu sangat penting bagi kami untuk mengupgrade kembali apa-apa yang kurang di dalam store kami atau usaha ini. Tentunya saya meminta feedback dari customer saya, dari segi pelayanan, bagaimana pelayanan kami selama ini, apakah perlu kami tingkatkan dari segi fasilitas yang ada di store kami ketika datang, bagaimana kita evaluasi tim-tim kami yang ada, mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak sendiri, sifat atau karakter apa saja yang harus dimiliki seorang wirausaha untuk menjadi wirausahawan? Berwirausaha atau karakter itu yang pertama itu kejujuran, berani mengambil keputusan. Seorang wirausahaan yang berani mengambil keputusan itu akan menunjang dalam usahanya. Karena kenapa? Untuk menentukan usaha ini kita harus berani. Kalau kita tidak berani, maka usaha itu akan begitu-begitu saja, tidak ada progres yang terjadi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak menghadapi kegagalan atau hambatan dalam bisnis ini? Kegagalan. Kalau menghadapi kegagalan, tentunya banyak mengevaluasi.
kita evaluasi apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan yang ada di sekitar kami. Mungkin dari segi staf kami yang kurang ramah ke customer, nah itu kita perlu evaluasi apa sih hambatannya. Nah ketika kita evaluasi, kita menemukan titik terang, nah itu yang perlu kita sampaikan kembali. Oh sebenarnya harusnya seperti ini, nanti kalian harusnya seperti ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa keputusan tersulit yang pernah kakak ambil dalam menjalankan usaha ini? Sulit ya. Kalau dari itu sih nggak ada sih. Nah, yang selanjutnya Kak, selama menjalankan usaha kakak ini, kira-kira bagaimana sih cara kakak itu menjaga semangat dan motivasi sehingga usaha kakak ini bisa terus berjalan? Menjaga motivasi. Ya. Nah, kalau kita menjaga motivasi dan semangat, kita harus punya impian. Apa yang kita impikan, itu yang menjadi motivasi. Karena kalau dari dari diri saya pribadi, saya mempunyai impian. Impian tersebut yang menjadi motivasi utama saya tetap menjalankan usaha ini. Jadi ya harus ada impian lah kalau ingin motivasi untuk bertahan di bisnis. Dari impian. Iya impian. Karena tidak ada impian kan kayak biasanya orang yang kurang semangat. Kalau ada impian, nah kita membeli sesuatu, beli ini, nah kita harus membeli ini. Jadi kinerja kita juga pasti akan tinggi begitu ya. Nah, selanjutnya nih Kak, dalam berwirausaha kan Kak, kira-kira apa nilai atau prinsip utama yang kakak pegang? Kedisiplinan, disiplin akan sesuatu. Nah, kalau kita menjalankan usaha itu harus disiplin, karena saya sebagai owner itu yang menjadi contoh bagi saya. Nah, mulai dari disiplin waktu masuk kerja itu yang perlu menjadikan contoh. Nah, kan kalau seorang pemimpin itu dia yang mencontoh pada bawahan-bawahannya. Kalau tidak ada sifat kedisiplinan, otomatis kan bawahnya juga ya aja karena atasannya juga yang kayak gitu-gitu ya. Jadi contoh gitu Kak. Nah, kemudian dalam 5 tahun ke depan, apa harapan atau impian kakak untuk bisnis kakak ini? Kalau 5 tahun ke depan sih ingin bagaimana bisnis saya ini bisa memiliki cabang lah di pasar ini dan bisa semakin besar. Gitu. Jadi ada rencana Ada gitu Kak rencana. untuk di luar Makassar? Ya, di luar Makassar insya Allah. Nah, tapi untuk kan ini sekarang saya belum melakukan pengiriman keluar Makassar. Insya Allah nanti ke depannya bagaimana saya memikirkan cara untuk pengiriman keluar Makassar, karena banyak customer saya itu bertanya apakah bisa melakukan pengiriman keluar Makassar. Nah, sebenarnya itu bisa, cuman yang menjadi kendala itu di segi ongkir. Kan ini kita namanya buket itu kan besar tapi ringan kadangkala, makanya itu di ekspedisi yang biasa kami kirim itu dia makannya volume. Nah kalau volume itu hitungannya kan besarnya volumenya, makanya itu ongkirnya biasa 3 sampai 4 kali lipat ongkirnya dari harga. Padahal kalau dibilang di timbangan kan ringan. Nah, makanya itu yang biasa kesulitan kita kalau menjual keluar daerah. Nah, terakhir nih Kak, misalnya nih ada orang yang mau mulai bisnis seperti kakak tapi masih ragu karena mungkin misalnya takut gagal, kira-kira saran kakak untuk orang itu bagaimana?
yang nah, ya seperti yang saya katakan tadi, dalam memulai usaha itu harus ada niat. Kadangkala orang mulai usaha itu kan ada orang yang langsung mulai usaha tanpa tapi memang tidak hanya niat juga. Nah, dalam mulai usaha itu seorang itu harus pintar menganalisis target pasar. Sekarang itu trennya itu seperti apa, target pasarnya seperti apa. Karena kadang orang memulai bisnis tapi karena dia tidak menganalisis pasar tersebut, apa yang dibutuhkan gitu. Jadi itu yang membuat biasa kadang orang gagal. Nah, kemudian itu yang membuat kadang orang gagal juga itu tidak disiplin. Kan kalau usaha itu kita harus disiplin. Yang tadi saya katakan, niat, kemudian menganalisis target pasar bagaimana. Mungkin itu saja sih, niat sama target pasar. Kalau yang mulai merintis ya, sama harus mempunyai impian. Itu tentunya impian, harus ada impian. Karena kalau kita memulai bisnis dia ada impian, tidak ada target ini jalan usaha mau apa, karena itu yang perlu kita juga motivasinya toh. Kadang orang jalan usaha tidak hanya begitu saja untuk sekadar ini jadi biasa ada yang stuck gitu di jalan. Karena beberapa juga saya punya bisnis bukan juga kan ada yang dia sudah berhenti, banyak yang berhenti, jadi banyak yang berhenti tadi, banyak juga yang mulai. Nah, sekarang itu menjual buku itu di mana-mana. Di mana-mana. Nah, saya juga itu punya mungkin kalian tahu Aircraft itu toko-tokonya itu sudah banyak dikenal orang itu. Jadi saya juga itu sebenarnya terinspirasi dari mereka. Bagaimana supaya saya bisa dikenal banyak. Tentunya kan di story ini kan masih dalam gang-gang gitu. Jadi targetnya itu masih belum kelihatan orang-orang. Makanya saya mau buat store lagi ya, dan mau kerjasama sama influencer. Karena kan influencer itu kan promosinya itu bagus loh kalau di era sekarang ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja wawancara terkait dengan kewirausahaan, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Owner Kak Rahman sebagai owner dari Minecraft ID. Untuk teman-teman yang ingin membeli buket atau mencari buket, silahkan datang ke toko Kak Rahman di Jalan Manurki 2. Mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman yang mau beli buket bunga untuk pacar atau teman kalian yang mau wisuda atau sempro, bisa beli di minecraft.id. Untuk informasi tempat dan IG-nya ada di sini.